Hai, kembali lagi dengan Halo Film, tempat kumpulan film-film ter-up-to-date dan keren abis. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film bergenre action yang bikin dak-dikduk dan terharu yang berjudul Counter-Strike 2025. Yang dimana film ini menceritakan tentang para Kopassus di Meksiko yang melawan para penyelundup narkoboy dan juga komplotan geng kartel. Tunggu dulu, jangan skip dulu ya, karena menonton alur cerita film ini enaknya tuh sambil rebahan, apalagi kalau nonton sampai habis. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan 5 orang tentara saat di tengah perjalanan tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang tak dikenal, tetapi dengan mudah mereka berhasil mengalahkannya. 72 jam sebelumnya terlihat seorang gadis bernama Kar yang tampak gugup karena tengah hamidun. Temannya bernama Lucia mencoba menenangkannya. Di tengah perjalanan, Kar tiba-tiba berhenti karena merasa mual, tapi mereka malah dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga. Lalu muncul 2 pria bernama Guerrero dan Tuco yang baru saja keluar dari sebuah bar. Mereka melihat Kar dan Lucia yang berusaha meminta pertolongan polisi, tapi mereka ditangkap oleh sekelompok orang misterius yang dipimpin oleh seseorang bernama Roman. Tuco menyarankan agar mereka tidak ikut campur, tapi Guerrero dengan nekat langsung bertindak untuk menyelamatkan Kar dan Lucia. Saat dikepung oleh beberapa polisi, Guerrero dengan tenang mengaku bahwa dirinya adalah seorang kapten militer dari Angkatan Bersenjata Meksiko. Begitu melihat lencana miliknya, polisi Marquez langsung panik dan menangkap para pelaku penculikan itu. Agente, ponga mucha atención. Soy militar. Lucia mengaku bahwa sebelumnya mereka menemukan kuburan massal di dekat saluran irigasi. Para tentara pun pergi untuk menelusuri lokasi tersebut, dan benar saja terdapat 10 mayat yang ternyata itu adalah anggota tentara. Berikutnya terlihat di dalam kantor, Kolonel dan Kemenhan yang berencana akan memburu seseorang yang bernama Joseph. Joseph Orías y toda la gente que resulte responsable. Muchas gracias. Sementara itu, seorang pria sedang menyaksikan berita di TV tentang tewasnya 10 tentara saat menjalankan misi penangkapan Joseph, si penyelundup narkoboy kelas kakap, sekaligus pemimpin kartel terbesar di Meksiko. Tiba-tiba seseorang datang yang bukan lain adalah Roman. Roman mengatakan bahwa El Marrano lah yang mengubur para prajurit di sana. Tak disangka, pria tua itu ternyata adalah Joseph, yaitu kakak dari Roman. Joseph memperingatkan Roman agar waspada karena Kapten Guerrero adalah anggota Kopassus paling berbahaya yang dulu membun-bun ayah mereka. Los mismos que mataron a mi papá, de las fuerzas especiales. Selanjutnya, Lucia dan Kar kedatangan tamu tak diundang dan mereka pun akhirnya diculik. Di sisi lain, para Kopassus termasuk Kapten Guerrero sedang mengatur strategi untuk menangkap El Marrano di salah satu kafe miliknya. Dengan gampangnya, mereka pun berhasil menangkap El Marrano berserta anak buahnya. Hal mengejutkan terungkap, ternyata Kemenhan bersekongkol dengan Joseph demi segepok cuan. Bahkan Kemenhan ngasih ponsel ke Joseph buat ngawasin Kapten Guerrero karena HP si Kapten sudah disadap. Tidak cukup sampai di situ, ia juga bocorkan informasi kalau mulai besok Kapten Guerrero bakal cuti. Gila, main suap-suapan nih. El teléfono del Capitán Guerrero está intervenido a las 20. ¿Quiere contarnos? A la verga. Berikutnya kita diperlihatkan para tentara yaitu Toro, Polo, Tan, Combo, dan Kapten Guerrero. Semuanya terlihat senang karena akhirnya mereka bisa nikmatin cuti selama 3 hari. Tapi suasana bahagia itu tidak bertahan lama. Kita dibawa kembali ke adegan awal saat mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang misterius yang jelas-jelas mereka adalah anak buah Joseph. Tak hanya di situ, mereka tiba-tiba diserang kembali oleh Roman dan anak
buahnya. Dan disinilah aksi yang sangat menegangkan. Para tentara akhirnya berhasil melumpuhkan Roman dan anak buahnya. Sebelum meninggoy, Roman menelpon kakaknya yaitu Joseph untuk membalaskan dendamnya dan kematian ayahnya. Mátalos a todos. Ya cagaste, murciélago. Kemudian Kapten Guerrero merasa ada udang di balik batu, tetapi ia tidak tahu siapa di balik itu. Kapten Guerrero lalu menghubungi salah satu tentaranya untuk mendapatkan bantuan karena identitas mereka sudah bocor ke tangan musuh. Jadi Kapten Guerrero dan tim memutuskan bergerak menuju pos Brownfield dan menunggu bantuan yang akan datang selama 6 jam ke depan. Nuestra identidad está comprometida. Lo veo una garita. Berikutnya terlihat Joseph sangat sedih melihat adik kesayangannya Roman sudah meninggoy. Tanpa banyak mikir, Joseph langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Kapten Guerrero berserta timnya. Lokasi mereka dilacak dari HP yang didapatkan dari Kemenhan. Ahí va ese cabrón. Parándote la verga como muy chingón. Dan saat ini Kapten Guerrero sedang dalam perjalanan menuju El Paso. Saat Kapten Guerrero dan timnya beristirahat, tidak butuh waktu lama anak buah Joseph datang dan langsung terjadi aksi adu mekanik. Polo sempat terkena tembakan, tapi untungnya cuma goresan timbah panas. Dan beruntung Combo yang juga seorang dokter langsung sigap mengobatinya. Sementara itu Tan apes banget. Ia terkena di bagian telinga. Dan disinilah keahlian Combo yang bikin ngilu. Kapten Guerrero menyadari bahwa semua ponsel mereka telah disadap. Sementara itu, Joseph dan anak buahnya mencoba melacak keberadaan Kapten Guerrero. Namun, Joseph justru merasa dikelabui karena Kapten Guerrero ternyata meletakkan semua ponsel itu di tubuh anak buahnya yang sudah meninggoy. Hijo de tu puta madre. Saat Kapten Guerrero dan timnya beristirahat sejenak, Combo memeriksa kondisi Polo dan Tan. Ia lalu melaporkan kepada Kapten Guerrero bahwa Tan mulai melemah akibat dehidrasi dan lukanya berisiko terinfeksi. Di tengah situasi genting itu, Guerrero membuka sebuah rekaman video dan di sanalah ia menyaksikan kenyataan pahit bahwa Kemenhan ternyata bersekongkol dengan Joseph. Saat melanjutkan perjalanan, Kapten Guerrero dan timnya menemukan markas milik kartel. Mereka berencana mengambil amunisi untuk memperkuat persenjataan mereka. Tanpa membuang waktu, penyergapan pun dilakukan. Seluruh kelompok bersenjata berhasil dilumpuhkan. Namun saat membuka salah satu ruangan, mereka malah dikagetkan oleh Carl dan Lucia yang disekap dan hampir menjadi korban rudal paksa. Setelah itu, mereka menemukan banyak persediaan senjata api. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengisi ulang amunisi dan memperkuat senjata mereka. Malam harinya, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos Brownfield. Namun sayangnya, begitu keluar dari markas, tiba-tiba beruntung Carl mengenakan rompi anti peluru sehingga ia berhasil selamat dari serangan itu. Mereka sempat kewalahan menghadapi serangan dari Joseph dan para kartelnya karena jumlahnya jauh lebih banyak. Di tengah kekacauan, Carl dan Lucia mengambil senjatoi dan Kapten Guerrero segera mengajarkan mereka cara menggunakannya. Sementara itu, di sisi lain Combo berusaha keras mengobati kaki Polo yang terkena timbah panas. Tak berselang lama, Joseph dan para kartelnya menyerang kembali dengan senjata jenis M2. Kepanikan pun terjadi. Saat mencoba melakukan serangan balik, lagi-lagi Tan terkena timah panas dari Joseph. Saat situasi sedikit mereda, Tan meminta tambahan amunisi. Carl segera membawakannya. Melihat Tan yang luka parah, ia mencoba memanggil Combo, namun tiba-tiba
Tuhan pun gugur dalam serangan itu. Kapten Guerrero dan rekan-rekannya diliputi duka mendalam atas kehilangan salah satu prajurit terbaik mereka. Mereka mencoba melakukan serangan balasan, tapi sialnya Polo justru terkena timah panas dari Joseph yang membuat Polo akhirnya meninggoy. Setelah semua anak buahnya tumbang, Joseph akhirnya menyerahkan diri. Tapi ia justru terus melontarkan makian dan hinaan kepada Kapten Guerrero dan timnya. Tak tinggal diam, Kapten Guerrero dengan berani menantangnya duel 1 lawan 1 tanpa senjatoy. Akhirnya, Kapten Guerrero berhasil mengalahkan Joseph si biang kerok. Di ending film, mereka berhasil kembali pulang meski dalam keadaan sangat berduka atas kehilangan 2 prajurit terbaik mereka, yaitu Tan dan Polo. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton alur cerita film Counter-Strike 2025. Film ini mengajarkan kita arti dari kerjasama dan kebersamaan. Dan pesan dari film ini adalah kejahatan akan terus menang jika orang baik tidak melakukan apa-apa. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film lainnya di Halo Film. Terima kasih dan bye-bye.